Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radana Fikri dari Prodi PMI semester 10. Yang akan mempresentasikan sebuah materi yang mana presentasi ini untuk mengenai tugas mata kuliah etika Islam yang bermateri etika lingkungan. Pengertian dari etika lingkungan adalah sikap atau akhlak kita kepada lingkungan seperti kita menjaga halaman, merawat tumbuhan, membuang sampah pada tempatnya, tidak menyakiti hewan, dan berpikir hewan akan menghormati diri, tidak menyakiti. Kemudian prinsip-prinsip dari etika lingkungan. Etika lingkungan juga memiliki beberapa prinsip-prinsip karena apa ini penting. Prinsip adalah sebuah pegangan dari materi ini. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan adalah yaitu tanggung jawab yang pertama, yang kedua solidaritas, yang ketiga keadilan. Tanggung jawab di sini maksudnya adalah jadi ketika kita berperilaku seperti memakan makanan yang mempunyai bungkus itu, kita harus tanggung jawab untuk membuangnya pada membuang sampah tersebut pada tempatnya. Karena kalau tidak dibuang maka akan tercemar lingkungan. Terus solidaritas terhadap lingkungan, terhadap hewan juga itu harus mempunyai solidaritas yang tinggi karena karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan. Kita harus adil. Tuhan sudah memberikan kepada kita kesejukan, terus menyaring udara yang tercemar sehingga dapat kita udara yang segar sebuah kebaikan dari Tuhan. Maka kita harus berperilaku adil dan kita juga harus melakukan kebaikan kepada Tuhan tersebut seperti merawatnya, menjaga lingkungannya. Kemudian ada dampak tidak beretika. Dampak tidak beretika itu adalah lingkungan tercemar. Yang pertama, apa sih tercemar? Kalau tidak beretika kita buang sampah sembarangan, terus halaman tidak terurus. Itu yang pertama. Yang kedua, keindahan alam terganggu. Ya, kalau kita tidak beretika terhadap alam maka akan terganggu seperti kasus yang banjir ya di Sumatera. Kemudian kepunahan hewan. Nah ini juga banyak hewan-hewan yang diburu, terus lingkungannya diganggu oleh manusia sehingga habitat mereka terganggu dan kemudian mereka mati dan tidak bisa berkembang biak, pada akhirnya punah gitu. Jadi kita juga harus beretika. Itu dampak dari tidak beretika terhadap lingkungan. Kemudian dampak positifnya. Dampak positifnya adalah menjadikan lingkungan menjadi terjaga, hewan tidak terganggu sehingga tidak akan mengganggu kepada kita. Hewan tidak akan terganggu sehingga tidak akan mengganggu kepada kita. Itu maksudnya kan ketika lingkungannya terganggu, habitatnya terganggu seperti gajah Sumatera yang habitatnya diganggu oleh manusia, maka mereka akan membunuh manusia, mereka mengganggu manusia, mereka akan masuk ke pemukiman manusia atau ke manusia karena habitat mereka terganggu oleh manusia. Makanya kita harus menjaga, harus beretika kepada lingkungan. Kemudian dengan menyaring udara yang tercemar, hewan-hewan tidak akan mendapatkan kepunahan. Itu dampak positif dari beretika lingkungan. Kemudian cara penerapan pada peserta didik, kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya itu hal kecil. Membiasakan tidak menyakiti tumbuhan, tanaman-tanaman yang berperan sebagai pemilter udara gitu. Jadi pohon-pohon itu biasakan kepada anak-anak tidak ditebang atau mungkin tidak
harus dicegah gitu, jadi harus dibiasakan. Kemudian pembiasaan hal pembahasan beretika itu dalam Al-Quran, saya sudah menulisnya dari sebagian Al-Quran. Wa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi fayufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Artinya apa? Apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, maka Allah tidak menyukai kebinasaan. Membinasakan tumbuhan tanpa masalah, kemudian berburu hewan terlalu banyak untuk hewan, itu Allah tidak menyukai itu. Hanya kita tidak boleh apa namanya tidak beretika, kita diwajibkan untuk beretika. Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa Islam sangat penting menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, tanggung jawab manusia sebagai khalifah, larangan merusak lingkungan, penghargaan terhadap ciptaan Allah, keseimbangan ekosistem dan harga karama. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, boleh bisa bertanya di kolom komentar ya. Mungkin itu saja. Walaupun apabila ada kesalahan dalam berbicara dan tutur kata yang tidak sopan, saya memohon permintaan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.